Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan problem-problem atau kekinian yang sedang berlaku di sekitar kita. Pada pagi hari ini kami kedatangan tamu istimewa daripada rumah sakit Masen Trempulu Nrekang ya, bersama Dr. Gigi Sri ya. Ya, betul. Ibu Sri dulu alumni Unhas tahun berapa? 97 masuk. 97. Soalnya saya juga punya kenangan di Unhas itu ya. Bersama Dr. Gigi. Kayaknya temannya Dr. Sri. 97 ya? Saya 97. Selesai tahun berapa? 2005. Dokternya. Dia masuk di Unhas tahun 2007. 97. Telat. Tahun 1997 dan selesai 2005. 2005. Berapa lama koas? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dulu kuliahnya di Unhas. Kandea atau di Unhas? Dua-duanya, Unhas dan Kandea. Oke. Kliniknya di Kandea. Ya, walaupun beliau ini dokter gigi, tapi sekarang dipercaya sebagai salah satu Kepala bidang pelayanan. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Masen Trempulu Nrekang. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kapus atau Kepala Puskesmas Di beberapa tempat. Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Juga bersama dengan Bapak Baharudin SMM ya. Beliau Wakil Ketua 2 Bagian Pengumpulan Basnas Kabupaten Nrekang. Jadi kalau berbicara masalah pengumpulan zakat, beliau itu ahlinya ya. Sekaligus sebagai ketua tim COVID atau penanganan COVID Basnas yang kami bentuk, yaitu Bapak Fokja, beliau ketuanya ya, diberi amanah untuk mengetuai tim ini supaya bisa kira-kira bekerja mengatasi atau meringankan beban mereka yang terkena dampak COVID ini. Ada dua hal yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana mencegah penyebaran virus corona COVID-19 ini. Yang kedua adalah fungsi-fungsi Basnas dan juga rumah sakit ya, dokter ya. Betul. Sebagai edukator atau mengajari masyarakat umum supaya ya hidup bersih dan mencegah meluasnya virus COVID-19 ini. Dan saya mau tanya dulu Ibu Sri, katanya sudah ada yang dinyatakan positif di RS Masen Trempulu. Sudah ada dari hasil swab itu, sudah ada yang positif. Sudah ada yang positif. Berapa orang? Untuk yang ditangani sekarang 1 orang, dan yang terdaftar dalam daftar gugus tugas itu 2, tetapi 1 dalam perawatan rumah sakit Awal Bros. Oh iya. Tapi itu berarti tidak dirawat di Nrekang? Yang 1 dirawat di Nrekang, sementara kita mau usahakan dirujuk ke rumah sakit yang penanganan, dan yang 1 lagi dirawat di rumah sakit Awal Bros di Makassar. Masya Allah. Jadi kalau begitu kira-kira apa usaha-usaha kita untuk mengurangi ya, meminimalisir atau memotong itu mata rantai penyebaran virus corona ini di Nrekang, kira-kira apa? Terima kasih. Jadi pertama kita kembali ke esensinya dulu ya. Ini virus. Jadi COVID-19 ini atau COVID-19 disebabkan oleh virus. Kita kembali ke esensi dasar bahwa virus itu dilawan dengan pembentukan sistem imun atau antibodi yang bagus. Itu yang pertama diingat sama masyarakat. Antibodi yang bagus itu terbentuk dari perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana hidup yang seimbang, dan bagaimana pikiran itu harus selalu semangat dan berpikir positif. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Oh, ada juga pikiran? Pikiran, karena memang pikiran mempengaruhi sistem imun. Oh, gitu. Jadi pikiran mempengaruhi sistem imun, Pak. Catat ini. Pikiran positif itu akan mempengaruhi sistem imun. Jadi begitu ada kabar misalnya seperti sekarang, Nrekang sudah ada yang positif, masyarakat mulai panik. Jadi himbauan saya sebagai seorang tenaga kesehatan, jangan panik karena akan mempengaruhi, dengan cemas akan mempengaruhi sistem imun.
tadi saya mengatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama memang diinstruksikan untuk sekarang kita semua memakai masker. Kenapa kita memakai masker? Karena sumber penularan virus ini adalah melalui droplet atau percikan ludah yang keluar jika misalnya saya batuk, bersin atau lagi bicara. Makanya pada saat kita memakai masker, seperti ini, siapapun memakai masker minimal tertahan, dan masker itu tidak bisa dipegang di daerah rongga mulut sini. Jadi kita tidak pegang. Kalaupun memperbaiki paling di ujungnya sini atau talinya. Karena ini sudah terpapar dengan kuman. Jadi kuman apapun. Itu sebenarnya intinya kenapa kita dianjurkan memakai masker. Yang kedua tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa harus menjaga jarak? Tidak keluar rumah jika tidak penting, karena semakin kurang yang kontak artinya semakin penyebaran juga semakin sedikit. Kalaupun ada yang dikatakan OTG, orang tanpa gejala, misalnya belum tentu di antara kita karena tidak ada yang tes, belum tentu di antara kita tidak ada yang membawa virus. Tapi mungkin karena sistem imunnya bagus, bisa dia menularkan ke orang lain. Makanya kenapa ada pembatasan jarak, ada pembatasan hubungan antar manusia, walaupun sebenarnya kita komunikasi dengan orang lain bisa dilaksanakan tanpa ketemu. Social distance ya. Social distance orang kenal atau physical distance atau istilahnya apapun, tetapi intinya adalah bagaimana semua orang menjaga jarak itu. Terus kenapa kita selalu rajin cuci tangan? Kenapa itu? Karena virus ini masuknya melalui rongga mulut, rongga hidung dan mata. Jadi pada saat kita, anggaplah saya menyentuh sesuatu yang kadang disentuh sama orang yang mungkin kita tidak tahu siapa yang pernah sentuh, misalnya gagang pintu. Di gagang pintu tersebut ada orang yang pernah pegang habis bersin dan mungkin kemungkinan besar dia positif, tapi tidak kelihatan. Itu saya tidak sengaja saya gosok mata atau gosok hidung atau sentuh daerah mulut, itu bisa masuk. Karena memang virus ini masuknya di permukaan yang saya sebut tadi, mulut, hidung, dan mata. Makanya kenapa kita selalu rajin cuci tangan. Kenapa rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun apapun mereknya di air mengalir, agar semua kuman-kuman itu bisa hilang, karena memang tangan yang selalu bersentuhan dengan wajah. Oh, jadi yang pertama adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Harus. Atau sistem imun. Karena virus dilawan dengan sistem Berarti imun. kalau begitu, kalau terkait dengan imun itu kan ada dua ya minimal ya, makanan yang sehat. Harus dan halal. Dan halal. Harus. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup. Ya sering olahraga, menghirup udara segar, berjemur di pagi hari. Sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit, itu juga bagian daripada untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke. Pak Bahar, ya sebagai masker dulu, izin masker salah dulu. Masker ya. Masker. Sekarang tadi saya mengatakan semua orang sebaiknya memakai masker. Ini jadi 3 macam masker ya. Ini adalah masker kain, masker biasa. Ini masker bedah yang digunakan untuk tenaga kesehatan. Ya langsung dibeli tuh, banyak dijual dulu. Dan dipakai untuk pasien. Begitu. Karena ini memang batas ininya lebih aman. Masker bedah namanya ya, ini masker bedah dan masker N95 yang sungkup itu dipakai untuk tenaga kesehatan yang di level 3. Jadi itu perlu diluruskan. Jadi masyarakat, kadang saya miris kalau ada masyarakat biasa menggunakan masker N95. Itu bukan pada tempatnya. Saya sampaikan itu bukan pada tempatnya. Oh, begitu ya. Kemudian masker kain digunakan itu maksimal 4 jam diganti atau jika sudah basah. Jadi biar belum cukup 4 jam, tetapi kalau sudah basah ganti. Jadi kalau misalnya keluar rumah bawa beberapa masker 2-3, dan jika belum sempat langsung mencuci, masukkan dalam kantong, ganti segera, nanti pulang baru dicuci, direndam di air deterjen, langsung dijemur. Saya selama ini sampai 3 minggu. Aduh, jangan Pak Dokter. Iya. Ya coba saya mulai tutorialnya bagaimana cara menggunakannya kayak gitu. Menggunakan masker. Kalau misalnya kan macam-macam ya di pasaran macam-macam. Kalau yang seperti ini. Yang mainin di depan dan belakang. Saya juga nggak tahu itu. Bagaimana cara tahu itu belakang? Satu dari segi estetis kan ini jahitannya juga kita lihat Pak. Ya, jadi sekaligus memang ini dari arah luarnya. Tetapi ini, jadi kalau model seperti ini, yang kain dulu ini kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Seperti ini. Kayak gini, Dik. Ya, kemudian saya pakai masker, sebentar ini saya tidak ini lagi, tutup bagian ini. Jadi harus tertutup semua di atas hidung, di bawah mata sedikit supaya tidak terganggu mata, dan sebaiknya semua harus rapat. Misalnya seperti ini. Jadi agak-agak sesak napas sedikit ya, agak susah bernapas ya. Seperti itulah, tapi demi kebaikan kenapa tidak. Jadi semua harus tertutup sampai di bawah dagu. Iya, dia pemirsa caranya menggunakan masker yang tepat.
ini tutorial penggunaan masker yang tepat dan benar, bukan kayak saya ya caranya. Ini yang Jangan tepat sentuh daerah sini. Jadi, jangan sentuh di sini katanya, daerah yang dekat dengan mulut dengan percikan karena udara keluar. sudah keluar percikannya. Oh iya. Oke. Iya, kalau tadi bahan-bahan yang cuci tangan itu bahan apa saja? Iya, bahan-bahan cuci tangan. Jadi cuci tangan itu, jadi orang kadang sekarang agak heboh saya lihat desinfektan dengan antiseptik. Iya. Desinfektan itu digunakan untuk membersihkan semua permukaan yang sering tersentuh, sedangkan antiseptik digunakan misalnya untuk bahan cuci tangan. Oh. Karena sama-sama fungsinya, tetapi satu memang untuk permukaan benda mati, satu untuk kita. Karena memang ada kadar konsentrasi yang diizinkan untuk cuci tangan. Jadi sabun cair apapun yang penting kita cuci tangan di air mengalir 20 menit terus. Ya saya lupa, rajin minum air putih. Oh begitu. Rajin minum. Ada hubungannya juga? Adalah hubungannya, karena kan ceritanya virus ini masuknya di kerongkongan atau daerah pernapasan. Jadi kalau misalnya kering, kalau kita kan kering otomatis bisalah ada gesekan atau apa. Jadi kalau misalnya sering basah minum air putih itu kan lebih aman lagi, supaya kita tidak terangsang untuk batuk. Iya. Mungkin begitu tutorialnya dan cara-cara pencegahannya, bagaimana minimalisir penyebaran COVID-19. Coba Pak Bahar, langkah-langkah apa ya selama ini yang akan ditempuh, yang sedang ditempuh di Basnas untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini? Ya, baik. Basnas telah membentuk tim COVID-19. Diharapkan tim ini dibentuk bekerja maksimal dan profesional dan tuntas, bahwa langkah yang sudah dilakukan adalah, saya kira sudah tim sudah terbentuk. Yang kedua, tugas selanjutnya adalah pertama memang itu tadi fungsi edukasinya harus jalan. Ini tadi salah satu ini kan bentuk edukasi, nanti ini video ini akan kita sebar, kita share ke mana-mana sebagai bentuk fungsi edukasi kita. Yang kedua, penanganan dampak. Jadi sekarang ini kita sudah pada tahap pemetaan wilayah, pemetaan orang yang terdampak, dan itu kita sudah coba beberapa testimoni. Kita ke pasar, kita ambil testimoninya pengojek, kita ambil buruh pasar, kita wawancari seperti apa dia rasakan hari ini. Itu bentuk bagaimana kita tidak mau gegabah juga mengambil tindakan membantu orang yang tidak tepat, sehingga kita betul-betul melakukan pendataan yang valid tentang kelompok masyarakat yang terdampak itu. Jadi terlalu banyak orang mengurusi hal yang bersifat pencegahan, tapi untuk penanganan sedikit orang yang mau terlibat mencari data itu yang betul-betul terdampak. Jadi menangani mereka-mereka yang terdampak virus corona ini seperti profesi ojek, pedagang-pedagang kaki lima, buru-buru angkut dan semisalnya. Jadi ini usaha-usaha Basnas sementara ini adalah melakukan pendataan siapa-siapa yang terdampak daripada virus corona ini, dengan hilangnya mata pencaharian, kemudian tidak bisa berbuat banyak, tapi di sisi lain juga nggak ada bekal di rumah untuk bisa dimakan. Jadi agak susah juga kalau tidak boleh keluar, nggak punya kerjaan di luar, tapi ketika mau makan nggak ada boleh dimakan. Jadi inilah yang didata oleh Basnas, dan kita akan mencarikan solusi apa yang kita bantukan untuk mereka agar mereka tetap tetap bisa survive, ada yang dimakan, kemudian bisa bertahan hidup. Jadi ini ada tambahan, ini ada banyak kasus, ada pemblokiran wilayah, pembatasan daerah Beringin itu. Tetapi ini sudah menurut saya sudah bahaya, karena mereka tidak mempertimbangkan aspek pangan yang logistik logistik pangan yang masuk di daerahnya. Dia hanya berpikirnya takut kena corona, tetapi tidak mempertimbangkan aspek ekonominya. Jadi saya kira yang terpenting adalah melakukan pengawasan terhadap SOP COVID itu, bahwa tidak untuk 9 bahan pokok ini tidak boleh sama sekali dihalangi. Lalu lintasnya, mobilitasnya, tapi bagaimana mengawasi, saya kira itu timlah yang bekerja untuk bagaimana memperlakukan SOP untuk setiap
mobilitas orang dan mobilitas barang yang masuk. Ya. Jadi ada juga aspek-aspek lain jika dilakukan lockdown secara parsial ya. Katakanlah ada desa atau kecamatan di lockdown, itu juga harus dipertimbangkan aspek-aspek ekonominya. Apakah mobilitas sembako itu cukup atau tidak? Karena kalau jika dilakukan lockdown parsial, kemudian tidak siap dalam pasokan logistiknya, itu juga bisa menimbulkan masalah lain. Terakhir ya, Ibu Sri ya, saya mau tahu kan saya lihat kan ramai juga ini pembahasan terkait dengan kedudukan tenaga medis ya yang dipaksa bekerja 24 jam ya, tapi kurang dibekali dengan senjata ya. Bagaimana kesiapan Rumah Sakit Mas Trempulu ini dalam menyediakan alat APD? Apakah sudah siap atau masih perlu bantuan atau bagaimana? Ya. Okay. Ya. Terima kasih, saya luruskan dulu sedikit ya. Jadi tidak ada dipaksa di sini. Jadi alhamdulillah tim COVID rumah sakit itu mereka sudah membentuk semua. Terus yang saya perhatikan mereka itu satu tim itu ada 15 orang. Jadi 15 orang ini dia sudah tinggal juga di rumah sakit, di karantina juga. Tetapi 15 tenaga kesehatan ini bergantian untuk melakukan pelayanan di pasien ODP dan PDP. Itu yang pertama. Jadi tidak ada, mereka semua memang kerja sesuai tupoksi dan kami selalu pantau bagaimana mereka punya kesehatan juga, itu tanggung jawab kami di bidang pelayanan. Jadi bukan cuma pasien yang kita perhatikan, tetapi tenaga kesehatan. Dalam hal APD jujur kami masih kurang. Kami memang masih kurang, direktur masih mengusahakan. Walaupun ini sudah rahasia umum, kita susah mendapatkannya. Jadi memang kalau bisa ada bantuan dari semua pihak, kami menghimbau semua pihak sekarang kami butuh lah bantuannya dalam sekecil apapun. Kami sangat berterima kasih misalnya kayak Basnas memberikan kami masker dan kalau bisa juga hazmat karena memang ini hazmat ini baju yang standar untuk para tim medis ya. Ini hazmat untuk digunakan semua tim kesehatan karena ini baju satu kali pakai. Kita bayangkan dalam satu hari itu mereka bergantian memakai, jadi satu kali selesai. Ini baju tadi dicek tadi sama ibu dokter, dia nggak tembus air ya, nggak tembus air. Kemudian ini untuk perawatnya Bu Dokter ya. Ini insya Allah perawat. Sebentar. Perawat atau pasien ini Bu Dokter? Perawat dan pasien boleh. Kalau ini? Ini untuk masyarakat atau penjaga pasien. Oh, ini untuk penjaga pasien ya. Ini untuk penjaga pasien. Misalnya ada kunjungan ke rumah sakit kalau belum pakai masker, kami ini untuk perawat ya, perawat dan pasien. Dan ini untuk dokternya atau tenaga medisnya. Yang terakhir Bu Dokter ya. Saya lihat sekarang ini kan lagi masalah juga ini Bu Dokter ya. Karena ada beberapa masyarakat yang mungkin karena tidak adanya edukasi yang tepat, yang benar dari beberapa pihak, sehingga ada penolakan terhadap tim medis, penolakan terhadap bahkan mayat, penolakan ada mau dilusulas di tempat masyarakat demo itu. Kenapa itu? Bisa seperti itu terjadi? Jadi ada edukasi yang tidak sampai. Ya, itu saya bilang. Dan edukasi ini bukan cuma pihak kesehatan, bukan cuma pihak pemerintah yang punya tanggung jawab, tapi semua. Jadi memang saya harus menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang pemerintah mengambil kebijakan kalau tidak berembuk. Jadi masyarakat juga diminta, tetapi semua pihak lah. Ini intinya kita tidak ada yang kita salahkan, kita harus belajar dari semua proses di belakang bahwa komunikasi, pendekatan, dan efek. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari tim kesehatan bahwa pasien yang kita biarkan karantina tetap kita edukasi. Cuma masyarakat kadang terlalu terprovokasi sama media-media sosial, sama yang dinonton. Jadi informasi yang sampai itu tidak full. Padahal sebenarnya dampaknya kan tidak sampai seperti itu, bahwa menularkan, misalnya kayak mayat ditolak itu menularkan. Itu justru akan lebih parah kalau kita tolak mayatnya, karena seharusnya sudah dikubur, akhirnya dia dibiarkan lagi beberapa jam. Jadi saya rasa semua pihak lah boleh turun, siapapun, apapun latar belakang pendidikannya, semua kita harus sama-sama memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, saling menghargai, buka komunikasi sebesar-besarnya, sehingga tidak akan terjadi seperti ini di Kabupaten Nrekang. Ya, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Kepala Pusat Pelayanan Divisi Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit
Mas Sendrempulu yang rekam terkait dengan ada saya sedikit lagi. Iya, apa silakan. Jadi saya sampaikan misalnya kayak kita yang dari luar, misalnya Iya. karena kita kan seharusnya keluar betul-betul karena aktivitas tugas. Jadi misalnya siapapun di antara kita kalau pulang langsung cuci tangan, ganti baju, segera mandi dan bajunya langsung dicuci. Tanpa melihat kita dari mana karena kita tidak tahu kita akan terpapar di mana. Jadi bisa terpapar di mana saja. Jadi saya sarankan. Terus sekarang mungkin semua teman tidak melihat saya memakai aksesoris bahkan jam. Bahkan untuk ini saya juga tidak memakai karena semua itu untuk menghindari terpapar. Jadi lebih aman kita tidak memakai aksesoris, tidak memakai jam supaya penyebaran virus COVID ini bisa diminimalisir. Pak Bahar ada sedikit terakhir, statementnya terakhir. Ya, saya berharap kepada teman-teman khususnya jaringan Basnas menjadi pelopor penggerak di lapangan. Kebijakan Basnas ini juga harus dijalankan, diamankan dan bekerja sama dengan semua pihak. Jadi ini bentuk panggilan tanggung jawab. Kalau tidak dengan panggilan tanggung jawab kemanusiaan, saya kira memang susah ya. Susah. Jangan berpikir panggilan faktor uang, faktor apa, tetapi mari kita bergerak bersama untuk kemaslahatan bersama. Panggilan kemanusiaan, tolong menolong sesama. Hati nurani ya. Basnas ini memang membangun semangat kebersamaan, tolong menolong, bantu membantu dan seterusnya, saya kira itu. Ya, kalau kita biasa mendengar hadis masyhur an-nazafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka untuk dewasa ini jauh lebih ditingkatkan lagi, yaitu an-nazafatu minal haya. Kebersihan ini adalah merupakan bagian daripada kehidupan. Artinya orang yang bersih ini insya Allah akan akan kuat sistem imunnya, kemudian akan lebih kuat dalam melawan penyakit. Yang penting itu bagian daripada jalan Islam. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Sri, Pak Bahar pada pagi hari ini. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar virus corona ini bisa diatasi dengan tepat dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.